Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pensiunan intelijen CIA bernama Frank Moses. Frank setiap hari menghabiskan waktu bertelepon dengan salah seorang wanita yang kebetulan mengurusi dana pensiunannya. Wanita ini bernama Sarah. Frank dan Sarah tampak memiliki rasa satu sama lain walaupun mereka berdua belum pernah bertemu. Bahkan tak jarang dalam obrolannya mereka seringkali membahas tentang cinta. It was pretty close. It was life or death. What are you gonna do? Look, I gotta go. Yeah. Malam harinya terlihat Frank akan berjalan ke dapur, namun di balik itu beberapa orang bertopeng datang dengan niat menghabisi Frank. Dengan insting yang masih melekat sebagai intelijen, Frank mampu membaca pergerakan mereka hingga Frank berhasil melumpuhkannya. Ternyata mereka ini adalah sekelompok agen pemerintah. Frank yang menyadari kalau sebagian dari mereka masih ada di luar, ia pun segera mengambil senjata lalu menggoreng beberapa peluru untuk mengalihkan perhatian. Ketika peluru-peluru itu meledak, dengan segera para agen yang ada di luar memberondong rumah Frank dengan ribuan peluru. Hingga ketika mereka masuk ke dalam, Frank berhasil menghabisinya satu persatu. Satu jam kemudian memperlihatkan Sarah yang baru saja pulang ke rumah. Sarah dibuat kaget karena di rumahnya ternyata ada Frank. Sarah sempat takut dan mengusir Frank karena mereka sebelumnya memang belum pernah bertemu dan sekarang tiba-tiba Frank menyelinap ke rumahnya. Frank menjelaskan kalau ada sekelompok orang yang berniat menghabisi Frank dan juga Sarah. Sarah bertanya kenapa ia ikut menjadi target. Frank mengatakan kalau mereka pasti menyangka Sarah adalah pacar Frank karena mereka sering membahas cinta lewat telepon. Benar saja, tak lama dari itu terlihat segerombolan orang bertopeng mendatangi rumah Sarah. Frank dengan segera membawa Sarah kabur dari rumahnya. Ternyata Sarah dibawa paksa oleh Frank karena Sarah masih belum percaya tentang apa yang dikatakan Frank. But you know, sometimes things happen. Don't get me wrong, I know it's crazy. Keesokan harinya, Frank membawa Sarah ke sebuah motel dan ia menyekap Sarah di sini demi keselamatannya. Sementara Frank berencana akan menemui mentornya dulu waktu ia masih menjadi agen khusus. Be back soon. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan seorang CIA terbaik tahun ini bernama William Cooper. Saat itu, William tengah menghabisi seseorang atas perintah atasannya. Ini dia ketua CIA sekaligus atasan William yang kembali memberi misi kepada William. Ternyata misinya kali ini adalah menghabisi mantan CIA yaitu Frank. Is that a problem? No. Kembali ke Frank yang sekarang mendatangi mantan mentornya dulu yang kini tinggal di sebuah panti jompo. Mantan mentornya ini bernama Opa Joe. Frank menceritakan kalau ia sedang diincar oleh para agen. Frank yakin kalau Opa Joe juga pasti akan menjadi targetnya. Opa Joe mengatakan kalau ia sudah tidak peduli akan kehidupannya mengingat Opa Joe sudah sangat tua ditambah ia mengidap kanker stadium 4. Di sini Frank mengatakan kalau ia mengenal salah satu agen yang semalam sempat menyerang rumah Frank. Independent South African hit team. Setelah diceritakan, Opa Joe tahu kalau para agen yang menyerang Frank semalam adalah agen yang sama dengan agen yang kemarin sempat menghabisi seorang reporter. Dari itu, Opa Joe menyarankan Frank agar mendatangi rumah si reporter karena ia yakin di sana pasti ada petunjuk. Yeah. Good. Di sisi lain, Sarah yang saat ini sedang disekap di motel, ia terus berusaha melepaskan diri. Hingga pada akhirnya Sarah berhasil melepaskan ikatannya lalu segera menghubungi 911. Ternyata panggilan itu berhasil terlacak oleh William. Kemudian terlihat para polisi yang sedang mengevakuasi Sarah.
Salah satu polisi menawarkan diri untuk membawa Sarah ke rumahnya. Namun ternyata polisi ini merupakan orang suruhan William. Ketika sedang memaksa dan membius Sarah untuk masuk ke dalam mobil, tiba-tiba You really are CIA. Frank segera membawa pergi Sarah menggunakan mobil polisi yang ada di sana. Sekarang Sarah percaya kalau dirinya juga diincar oleh pihak musuh. Ketika sedang berbincang, tiba-tiba mobil Frank dihantam oleh mobil William. Beruntung Frank mampu mengatasinya dan bergegas kabur. Di balik itu, Opa Joe yang sedang bersantai di panti jompo, tiba-tiba ia didatangi oleh seorang agen yang berniat menghabisinya. Opa Joe mengatakan mungkin ini akhir dari kisah hidupnya. Kembali ke Frank dan Sarah. Frank berencana mendatangi rumah si reporter yang sebelumnya dikatakan oleh Opa Joe. Sesampainya di sana, Frank dan Sarah menemui ibu kandung si reporter yang sekarang tinggal di New York. Setelah mengobrol panjang, si ibu memberikan sebuah foto yang terakhir kali si reporter berikan sebelum ia dibunuh. Ketika Frank melihat foto itu, ternyata di baliknya ada sebuah kode yang mengarahkan Frank ke sebuah perpustakaan. Dengan segera, Frank dan Sarah pergi ke perpustakaan tersebut. Di sini mereka berhasil menemukan sebuah buku yang di dalamnya terdapat list nama dari orang-orang yang akan menjadi target pembunuhan termasuk Frank. Setelah list itu dicek, ternyata nama-nama itu kebanyakan sudah meninggal beberapa hari ke belakang. Frank kemudian menghubungi Opa Joe, namun Frank dibuat kaget setelah pengasuh Opa Joe di panti jompo mengatakan kalau Opa Joe kini sudah meninggal. What? Joe. Keesokan harinya, Frank mengajak Sarah untuk mendatangi salah satu teman Frank yang kini tinggal di sebuah hutan terpencil. Setelah mengendarai motor boot, akhirnya Frank dan Sarah sampai di kediaman teman Frank. Ini dia teman Frank yang bernama Marvin. Diketahui Marvin dulunya adalah CIA sama seperti Frank. Namun setelah pensiun, Marvin memutuskan tinggal di hutan dan Marvin adalah orang yang sangat waspada. Kemudian Marvin mengajak mereka masuk ke dalam rumahnya. Ternyata rumah Marvin sangat tersembunyi, yaitu di bawah tanah dengan jalan masuk melalui sebuah mobil tua. Saat sudah di dalam, Frank segera memberikan list itu kepada Marvin. Di sini Marvin sadar kalau nama-nama di list itu berkaitan dengan misi yang pernah mereka lakukan di masa lalu, yaitu di sebuah desa di Guatemala. Bahkan dalam insiden itu, semua warga sipil harus menjadi korban pembantaian. Kemudian Marvin bertanya kepada Sarah, adakah orang yang masih hidup di dalam list tersebut. Sarah mengatakan kalau seseorang bernama Gabriel Singer atau biasa disebut si penyanyi sekarang masih hidup. Bahkan saat ini si penyanyi bekerja menjadi seorang pilot kargo. Mengetahui hal itu, Marvin segera mengajak Frank untuk menemui si penyanyi. Keesokan harinya, ketika Sarah berpura-pura menghubungi si penyanyi untuk mengetahui keberadaannya, Marvin yang kelewat waspada menyarankan Frank untuk menghabisi Sarah karena Marvin tidak percaya kepada orang baru. Namun Frank meyakinkan kalau Sarah adalah orang baik, bahkan Frank mencintainya. Kemudian Marvin juga curiga dengan sebuah helikopter yang saat itu kebetulan melintas. Tak sampai di sini, ketika mereka sedang berada di sebuah bandara, tiba-tiba Marvin berbuat ulah dengan menodong senjata ke seorang ibu-ibu. Marvin mencurigainya karena si ibu sempat berjalan di belakang Marvin. Frank meyakinkan Marvin kalau ibu-ibu ini bukan orang jahat dan Marvin tidak perlu mencurigai semua orang. Marvin pun akhirnya melepaskan ibu-ibu tersebut lalu berjalan di depan dengan membawa boneka babinya. Setelah itu mereka pun bertemu dengan si penyanyi. Di sini Frank bertanya mengenai siapa sebenarnya orang-orang yang mengincar mereka serta apa motifnya. Frank tahu ini semua pasti ada hubungannya dengan mereka yang dulu menjalankan misi di desa Guatemala. Namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba helikopter yang sebelumnya sempat dicurigai oleh Marvin kini menyerang mereka. Bahkan di insiden ini si penyanyi harus ikut tewas. Sementara itu Frank, Sarah, dan Marvin berhasil keluar. Namun di sana mereka kembali diserang oleh sekelompok orang. Yang lebih menganjingkannya, ibu-ibu yang tadi ternyata memang benar seorang mata-mata.
Kemudian Marvin mengeluarkan boneka babinya yang ternyata di dalam boneka itu adalah sebuah senjata. Setelah itu memperlihatkan Frank dan Marvin yang menghabisi mereka satu persatu dengan cara yang luar biasa. Shake the tree. You okay for the breakage? Yeah, roger that. Old man, my ass. Ternyata orang-orang yang menyerangnya ini adalah CIA suruhan William. Di sini Frank dan Marvin juga sadar kalau sebagian CIA sedang mengincar mereka juga. God damn it. Smoking thermals. Malam harinya Frank mendatangi salah satu teman mereka yang merupakan mantan intelijen Rusia. Ini dia mantan intelijen Rusia yang bernama Ivan, dan Ivan pernah mempunyai hutang budi kepada Frank. Frank mengatakan kalau ia datang ke sini tak lain ingin meminta akses kartu dan kunci serta detail kantor CIA. Rupanya Frank tahu kalau Ivan mempunyai akses masuk ke dalam kantor CIA. I'm going to break into the CIA. He's not dead. Keesokan harinya dengan akses yang diberikan oleh Ivan, Frank dan Sarah bisa masuk ke sana. Frank menyamar menjadi jenderal sementara Sarah menyamar menjadi seorang ahli nuklir. Dengan sangat mudah mereka masuk ke dalam kantor CIA lalu menuju ke sebuah tempat penyimpanan berkas. Di sini Frank bertemu dengan seorang kakek dan Frank tahu kalau kakek ini adalah mata-mata intelijen Rusia. You take good care of yourself, Henry. Si kakek juga ternyata kenal dengan Frank dan ia amat mengagumi Frank. Si kakek mengatakan semenjak Frank pensiun dari CIA, tidak ada lagi orang yang sehebat Frank. Di sini terungkap kalau tujuan Frank ke sana yaitu mengambil berkas misi Frank saat dulu di Guatemala. Frank yakin dengan berkas itu ia bisa tahu alasan dirinya saat ini diburu. Setelah mendapatkan berkas tersebut dan hendak pergi dari kantor CIA, tak sengaja Frank malah bertemu dengan William hingga terjadilah baku hantam antara mereka. Frank yang lebih jago dan berpengalaman akhirnya berhasil melumpuhkan William. Namun saat Frank menerobos jendela, William sempat menembak bahu Frank. Kemudian Frank meledakkan sesuatu di ruangan lab untuk mengalihkan perhatian orang-orang di sana. Hi. Bald white male 50s wearing white shorts. Hingga pada akhirnya Frank berhasil keluar dengan menyamar menjadi seorang pemadam kebakaran. Ketika sudah di luar, di sana sudah ada Marvin yang tengah menunggu. Frank juga dibuat terkejut saat melihat Opa Joe yang ternyata masih hidup. Di sini Opa Joe sempat menceritakan kalau ia hanya memalsukan kematiannya karena orang yang dulu mendatangi Opa Joe dapat Opa Joe habisi dengan sangat mudah. Karena luka tembak di bahu Frank cukup parah, mereka berencana akan mendatangi seorang nenek-nenek yang juga teman mereka di masa lalu. Ini dia si nenek yang bernama Victoria. Diketahui Victoria adalah orang yang brutal di masa lalu dan ia adalah mantan intelijen Inggris atau biasa disebut MI6. Setelah itu Victoria segera mengobati luka Frank. Di sini Victoria mengatakan kalau ia sangat rindu dengan kebrutalan di masa lalu dan ia yakin Frank pasti membutuhkan jasa dirinya untuk ikut membantu. Frank pun mengatakan kalau ia sedang diincar oleh para agen pembunuh termasuk CIA. Out. Di sisi lain, William sendiri sedang dimarahi oleh ketua CIA karena William tidak becus mengalahkan Frank dan malah William yang babak belur. I have not been read into it. What did he do? Keesokan paginya ketika mereka sarapan, Opa Joe mengatakan kalau dari semalam ia telah mempelajari berkas misi di Guatemala yang kemarin Frank curi di kantor CIA. Semua orang yang saat itu ada di Guatemala sekarang sedang diincar, kecuali satu nama yaitu Alexander Denning yang merupakan pemasok senjata untuk pemerintah. Mereka yakin kalau Alexander pasti tahu sesuatu yang menyebabkan dirinya tidak diburu. Dunning is the CEO of Browning Ovis. Siang harinya, Opa Joe menyamar menjadi seorang jenderal Afrika dengan alasan ingin membeli senjata kepada Alexander. Sementara Marvin dan Frank menjadi pengawalnya. Ini dia Alexander dan setelah ia tahu kalau Opa Joe ingin membeli senjata, mereka pun dipersilahkan masuk.
Opa Joe diajak Alexander ke dalam kamar ruangan khusus sementara Marvin dan Frank menunggu di depan pintu bersama dua anak buah Alexander. Sementara itu, Victoria dan Sarah mengawasi mereka dari luar. Ketika mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Namun saat dibuka, ternyata itu Frank dan Marvin yang telah melumpuhkan dua anak buah Alexander dan sekarang mereka ingin menginterogasinya. Nuts. Stop it. Alexander yang takut diapa-apakan oleh mereka pada akhirnya memberitahu kalau semua ini adalah ulah wakil presiden. Diberitahu dalang dari pembantaian warga sipil di Guatemala adalah si wakil presiden. Karena si wakil presiden sekarang akan mencalonkan diri menjadi presiden, ia ingin namanya benar-benar bersih. Untuk itu, si wakil presiden ingin menghabisi semua orang yang saat itu melihat pembantaian di Guatemala. Alexander juga mengatakan kalau dirinya mungkin juga akan menjadi target si wakil presiden. Activity out here. Looks like we're burned. Tak lama, Victoria memberi kabar kalau di luar para agen pembunuh anak buah William sudah berkumpul untuk mengepung mereka. Menyadari mereka sudah terpojok, Opa Joe berniat mengorbankan dirinya dengan berpura-pura keluar sebagai Frank. Mengingat Opa Joe sudah mempunyai penyakit kanker stadium 4. Sementara Frank dan Marvin akan kabur melalui jalan samping. Ketika Opa Joe keluar, mereka langsung menembak Opa Joe dan kali ini ia benar-benar tewas. Sementara Frank dan Marvin keluar melalui jalan samping dengan dibantu oleh tembakan Victoria. Sayangnya saat Victoria dan Sarah hendak ikut kabur, Sarah malah terpeleset dan jatuh ke bawah. Alhasil Sarah kini berhasil tertangkap oleh para agen pembunuh anak buah William. Saat Victoria bertemu dengan Frank dan Marvin di ujung jalan, Victoria memberitahu kalau Sarah kini ditangkap. Namun mereka yang sadar tidak akan bisa menyelamatkan Sarah sekarang, mereka pun memutuskan untuk tetap kabur. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Ivan si mantan intelijen Rusia datang untuk menyelamatkan mereka. Keesokan harinya terlihat Sarah yang sedang diinterogasi di kantor CIA. Namun bersamaan dengan itu, William mendapat telepon dari Frank. Frank mengancam kalau sampai Sarah kenapa-napa, Frank tidak akan segan-segan menyerang kelemahan William yang tidak lain adalah keluarganya. Ternyata saat ini Frank sedang berada di rumah William sambil melihat ke arah keluarga William yang tengah bermain di halaman. Itulah alasan Frank dan teman-temannya hidup menjomblo karena jika berkeluarga maka keluarga akan menjadi titik kelemahan mereka. Oleh sebab itu, Frank baru mencari pendamping dan jatuh cinta kepada seorang gadis setelah ia pensiun. Gadis tersebut tak lain adalah Sarah. Mengetahui keluarganya terancam, William berjanji kalau ia tidak akan menyakiti Sarah. Kemudian Frank mengatakan kalau William hanya sedang diperalat oleh atasannya serta wakil presiden. Frank juga mengatakan kalau ia akan memburu si wakil presiden. I swear to you, I will keep Sarah safe. If anything happens to Sarah, please. Setelah itu, William menemui atasannya. Ia mengatakan kalau Sarah hanya akan dijadikan pancingan dan tidak boleh ada satu orang pun yang menyentuhnya. Hal tersebut tentu karena William takut kalau keluarganya akan diincar oleh Frank. William juga mengatakan kalau Frank dan teman-temannya berencana menghabisi si wakil presiden. Just like Moses called it. Yeah. Singkat cerita, malam berikutnya kebetulan wakil presiden mengadakan acara di sebuah gedung. Acara tersebut tak lain untuk mendeklarasikan kalau ia akan mencalonkan diri menjadi presiden. Di balik itu, ternyata teman-teman Frank sudah ada di sana dengan penyamarannya masing-masing. Sementara William dan agen yang lain juga sudah bersiap. Di sini Ivan menyemprot-nyemprotkan gas sementara Victoria masuk ke dalam ruangan keamanan lalu melumpuhkan satu penjaga di sana. Kemudian ia mengunci ruangan keamanan dari dalam agar tidak ada orang yang bisa masuk. Setelah itu Ivan berteriak sambil mengatakan kalau di tempat ini ada gas bocor yang akan meledak. Para pengawal dengan segera membawa wakil presiden ke ruangan keamanan, namun sayangnya pintu itu sudah dikunci oleh Victoria. Pada akhirnya para pengawal membawa wakil presiden ke tempat parkir, yaitu sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh teman-teman Frank. Setelah sampai di parkiran, si wakil presiden dibawa oleh beberapa pengawalnya untuk segera pergi. Namun saat akan keluar, ternyata di sana sudah ada Victoria dan Marvin.
Karena terdesak, pada akhirnya si wakil presiden dibawa pergi ke tempat lain. Setelah cukup lama, datang William dan para agen ke tempat tersebut. Sayangnya semua orang di sana sudah pergi. Di suatu kesempatan, Marvin menakut-nakuti si wakil presiden dan 2 pengawalnya dengan sebuah bom tipuan. Hingga tak lama datang mobil CIA dan mereka segera naik ke mobil tersebut. Namun mereka dibuat kaget karena ternyata yang membawa mobil itu adalah Frank. Di sini Frank segera melumpuhkan 2 pengawal itu lalu membawa si wakil presiden pergi. Keesokan harinya, Frank menghubungi William. Frank mengatakan kalau ia menunggu di sebuah tempat untuk melakukan pertukaran antara Sarah dengan si wakil presiden. Mendengar hal itu, William segera menghubungi atasannya untuk membawa Sarah ke tempat pertemuan. Singkat cerita, Frank akhirnya bertemu dengan William. Kemudian disusul dengan atasan William yang datang dengan membawa Sarah. Bukan hanya mereka, ternyata Alexander juga ikut datang dengan beberapa anak buahnya. Di sini si wakil presiden mengatakan kalau ia memang bersekongkol dengan Alexander, namun Alexander dan ketua CIA lah dalang dari semua kejahatan ini. Mendengar hal itu, Alexander langsung menembak si wakil presiden. Terungkap kalau Alexander sengaja memperalat wakil presiden agar peperangan terus terjadi dan penjualan senjata milik Alexander akan laris manis. Kemudian atasan William meminta William untuk memborgol Frank dengan diiming-imingi kalau William akan naik jabatan. Namun ternyata William memberikan juga kunci borgolnya kepada Frank. William yang sudah muak karena terus diperalat oleh si atasan, ia tanpa ragu langsung menembaknya. Bersamaan dengan teman-teman Frank yang melumpuhkan anak buah Alexander. Kemudian Frank langsung mengepret Alexander tepat di lehernya yang membuat Alexander langsung koit. Di sini Frank berterima kasih kepada William dan membiarkan William pergi. Setelah semua ini selesai, mereka pun pergi dengan diantar oleh Ivan menuju negara Moldova. Ternyata ketika Frank meminta akses masuk ke kantor CIA, Frank membuat perjanjian dengan Ivan yaitu akan membantu Ivan dalam menyelesaikan kasus nuklir di negara Moldova yaitu tetangga negara Rusia. Di akhir film memperlihatkan Frank dan Marvin yang sedang diburu oleh tentara Moldova. Kemudian film pun tamat.